Jangan lupa subscribe. Filosofi independent living sebagai dasar penguatan penyandang disabilitas untuk meningkatkan partisipasinya dan memperoleh kesetaraan di masyarakat. Relawan dan sebagainya bisa hubungi kami juga, dan kalau misalnya mau ada kegiatan-kegiatan yang akan bersentuhan dengan isu disabilitas bisa hubungi kami juga. Dan perjuangan kami bukan hanya dari sisi organisasi disabilitas, tapi advokasi kami juga perlu dari semuanya. Jadi dari kakak-kakak juga sama-sama untuk membangun supaya ini kita tujukan bukan hanya untuk penyandang disabilitasnya, tapi kepada keluarganya juga. Karena ada penyandang disabilitas yang mau bergerak, mau keluar, tapi dihalangi oleh orang tuanya. Itu ada karena merasa kekhawatiran dari sisi orang RAM aksesibel. Walaupun RAM aksesibel ya kayak tadi saya dari awal masuk sampai sini saja itu masih sangat mengalami kesulitan. Itu baru satu dari ragam disabilitas pengguna kursi roda, belum lagi nanti yang tuli netra, artinya berarti mengoptimalkan informasi yang berkaitan dengan suara. Di sini belum ada sign untuk yang berkaitan dengan suara ataupun huruf braille. Yang tadi saya ambil contoh di Australia, untuk yang penyeberangan itu kan si pencetannya itu kan pakai suara sama ada tekstur braille-nya. Harapannya sih semua ragam disabilitas, aksesibilitas untuk semua ragam disabilitas harus diperhatikan sedetail mungkin. Karena tadi ketika kita sudah memahami konsep universal design, kita pasti akan memahami secara keseluruhannya dan tidak ada satu orang pun yang tertinggal. Di sini kita bicara, ketika kita berbicara disabilitas pasti sudah berbicara untuk semua orang, mulai dari anak-anak, lansia dan sebagainya. Tapi kalau kita memikirkannya konsepnya secara umum, berarti ada orang-orang yang akan tertinggal. Kadang nelayan tuh mesti digiring. Nah, ini ada lagi nggak saya masukin, ada ceritanya kampus hard. Kampus hard itu memang tempat di mana si kampus itu harus punya hati, di mana dia menghadapi di sebelah tembok yang panjang gitu. Nah itu di mana manusiawinya gitu. Ya, tapi kalau dari dua dimensi itu keren gitu. Nggak seperti itu. In garden aja. Karena apa? Lo orang Indonesia nggak suka kok nongkrong di puri. Tahu dari mana? Iya. Oh gitu. Jadi yang dibikin itu hanya bikin garden, tidak bikin park. Kemudian setelah jadi garden, kemudian nggak dirawat kan, terus jadi terbengkalai, banyak daun apa segala macam, busuk aja. Nah, padahal sebenarnya dalam konteks kota, park itu penting. Pendapat Anda bila kalau Jembatan Pesawati dijadikan ruang terbuka, bagaimana? Urbane Indonesia berdiri tahun 2004, didirikan oleh didirikan oleh Ridwan Kamil, yang kemudian Balelo jadi wali kota dan jadi gubernur gitu ya, yang sebelah kiri itu ya. Terus ini adalah berempat, mereka Pak Ridwan Kamil ngajakin Pak Ahmad Tardiana yang juga Urbane itu kan singkatannya Urban Evolution. Kenapa singkatan tadi udah ceritain. Tapi pada dasarnya juga bagian dari trik pemasaran juga sebenarnya, marketing triknya seperti itu. Jadi kalau awal-awal dulu kalau kita masuk, kita nggak namain arsitektur, masuk kita namain urban design. Jadi kita mendesain kawasan besar gitu ya, seperti Rasuna Epicentrum tuh. Kawasan besar, terus saat presentasi apa segala macam jadi sudah mau selesai, terus tiba-tiba Pak Ridwan Kamil satu bilang konsep sebenarnya seperti ini Pak, Bapak mengerti kan?